Ini dia. Ceritanya sudah tamat. Kakak-kakak sekalian, silakan nonton dengan tenang. Cerita utama dimulai. Aku hanya bicara sendiri ke udara kosong selama 2 tahun. Tak kusangka, hal itu justru secara tak terduga menyembuhkan teman sebangkuku yang menderita autisme. Aku selalu mengira dia hanya seorang gadis bisu. Jadi aku terus mengoceh di sampingnya. Sebenarnya, setiap kali rasanya seperti aku tidak dianggap. Tapi aku tidak peduli sama sekali. Namun sebulan kemudian, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Aku duduk di sebelahmu. Kenapa kamu masih mencari orang lain?" Keesokan harinya, ayahnya yang kaya raya datang menemuiku, memberiku uang dan makanan. Dengan mata berkaca-kaca, dia memegang tanganku erat-erat. "Putriku akhirnya mau bicara. Masa depannya bergantung padamu." Dulu, untuk mengobati sifat cerewetku, guru menempatkanku di samping si murid pintar, Xianingsi. Tapi Xianingsi sepertinya tidak bereaksi apa-apa. Dia hanya duduk diam seperti biasanya. "Teman Xia, aku punya kebiasaan buruk. Aku bisa mati kalau tidak bicara. Anggap saja omonganku ini angin lalu." Begitu kata-kata itu keluar, Xianingsi menatapku sekilas seolah melihat orang bodoh. Lalu diam-diam memalingkan kepalanya kembali. Aku menganggap reaksinya sebagai persetujuan diam-diam. Aku sangat senang bukan main. "Teman Xia, kamu tahu tidak? Si A dan si B di kelas kita sudah pacaran. Lalu, bibi kantin yang melayani kita kemarin siang ternyata punya hubungan khusus dengan kepala dekan." Xianingsi diam-diam memakai earphone-nya. Aku pura-pura tidak melihat dan terus mengoceh. Setelah satu pelajaran selesai, mulutku terasa kering. Aku melirik ke samping. Wajah Xianingsi yang tadinya dingin sepertinya menunjukkan sedikit kehangatan. Aku mendekat. "Lagu bagus apa yang kamu dengarkan?" Biar aku dengar juga." Tanpa sengaja, aku sadar tidak ada apa-apa di layar ponselnya. Artinya, earphone-nya sama sekali tidak memutar lagu. Tanpa sadar aku menatapnya. Wajah Xianingsi sedikit memerah. Tetap saja dingin. Kehangatan di wajahnya tadi mungkin hanya salah lihat. Sebulan berikutnya, pola interaksi kami selalu seperti ini. Aku terus berbicara, dan dia terus mendengarkan. Pola ini segera hancur oleh sebuah ujian mendadak. Kalau aku dapat peringkat terakhir lagi, ibuku pasti akan memarahiku habis-habis an. Jadi untuk pertama kalinya, aku tidak berbicara dengan Xianingsi selama pelajaran. Toh dia selalu menganggapku tidak ada. Seharusnya tidak ada pengaruhnya. Aku menggigit ujung pulpenku dan berusaha keras mencatat. Tibalah pelajaran matematika yang paling ditakuti. Aduh, aku tidak mengerti apa-apa. Aku menundukkan kepala dengan frustrasi. Saat itu, dari sampingku tiba-tiba disodorkan sebuah buku catatan yang penuh tulisan. Aku menatap Xianingsi dengan kaget. Ekspresinya sedikit kanggung. Seingatku, dia tidak pernah membuat catatan. Dari mana datangnya catatan ini? Sebuah pikiran aneh muncul di benakku. Mungkinkah ini sengaja disiapkan Xianingsi untukku? Aku segera membuang pikiran itu jauh-jauh. Murid terpintar di angkatan. Mana mungkin mau menulis sebanyak ini untukku? Pasti dia meminjamnya dari orang lain. Murid pintar begitu perhatian padaku. Aku sangat berterima kasih. Aku berkali-kali mengucapkan, "Terima kasih, terima kasih." Kamu benar-benar dewiku. Ternyata kalimat terakhirku terlalu keras. Pandangan seluruh kelas langsung tertuju padaku. Xianingsi menundukkan kepalanya, kelipatan lengannya karena malu. Ujung telinganya bahkan memerah. Aku melambaikan tangan. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Aku sedang berdoa. Teman-teman sekelas sudah terbiasa dengan kegilaanku ini. Mereka mengejek beberapa kali lalu kembali normal. Aku malah berpikir serius. Dengan catatan dari murid terpintar di angkatan, ditambah dengan belajar giat, seharusnya aku bisa lulus. Kan tanda tanya. Tapi aku butuh seseorang untuk menjelaskan soalnya. Kertas ujianku penuh dengan coretan merah. Aku diam-diam melirik si pintar yang sedang menunduk. Ah, sayang sekali. Si pintar ini sempurna dalam segala hal. Hanya saja dia tidak bicara. Aku juga tidak bisa merepotkannya untuk menuliskan langkah-langkah rumit itu untukku. Jadi, aku membawa kertas ujianku ke ketua kelas. Dengan memberanikan diri, aku tersenyum.
Ketua kelas yang terhormat. Boleh tolong jelaskan satu soal ini? Ketua kelas mengangguk. Dengan sopan menyuruhku duduk. Baru saja, aku mau mengambil kertas ujianku. Baru saja aku mendekatkan kepalaku. Kertas ujian itu direbut. Kami mendongak. Xianingsi yang tadi masih duduk di bangkunya. Entah sejak kapan sudah berdiri di depan kami. Wajahnya tampak sedikit marah. Aku ada di sebelahmu. Kenapa kamu malah bertanya pada orang lain? Seketika, aku dan ketua kelas terkejut sampai mulut kami ternganga. Bukan hanya kami. Seluruh kelas menjadi gempar. Dia bisa bicara. Kalimat Xianingsi itu seperti sebuah bom yang dijatuhkan ke laut dalam dan menimbulkan gelombang besar. Setelah hening sejenak, pandangan teman-teman sekelas serempak beralih ke arahku. Jangan lihat aku. Aku juga tidak tahu kenapa si pintar tiba-tiba bicara. Ketua kelas bereaksi cepat. Dia menunjukku dan berteriak. Sifat cerewetmu ternyata bisa menyembuhkan orang. Kelas menjadi ramai dengan bisik-bisik. Ya Tuhan, sifat cerewet bisa menyembuhkan orang bisu. Gu Feng sebenarnya bicara apa saja dengan si pintar, sampai membuatnya mau bicara. Xianingsi dengan tidak sabar menarikku. Sini. Biar aku yang jelaskan. Dengan wajah panik, aku ditarik kembali ke bangkuku. Aku mendengarkannya menjelaskan soal dengan pikiran melayang. Hei, murid pintar. Kamu belum bilang kenapa tiba-tiba bicara. Apa sifat cerewetku benar-benar sehebat itu? Bisa membuat orang bisu bicara? Kalau begitu, aku buka saja kelas cerewet. Mungkin aku bisa menyembuhkan semua orang bisu dan tuli di dunia. Pikiranku melayang kemana-mana. Sampai kepalaku diketuk. Wajah Xianingsi tidak terlihat senang. Jangan melamun. Apa jiwamu sudah dicuri oleh ketua kelas? Aku menatapnya tak percaya. Apa maksudmu? Jiwaku hilang karena kaget denganmu. Sejak hari itu, Xianingsi mulai berbicara dengan normal. Tapi dia tetap tidak banyak bicara. Sebagian besar waktunya, dia hanya menopang dagu sambil mendengarkanku mengoceh. Hari-hari berjalan seperti biasa. Yang berbeda kali ini adalah, berkat bantuan si murid pintar, aku berhasil lulus ujian. Saat aku sedang berbangga diri setiap hari, dan tidak lagi takut dengan ancaman ibuku. Keluargaku tiba-tiba ditimpa musibah. Di suatu akhir pekan yang biasa, ibuku sedang memasak di dapur, dan aku bermain game di ruang tamu. Suara bel pintu yang nyaring memecah keheningan. Aku dan ibuku membuka pintu dengan bingung. Ternyata di depan pintu berdiri seorang pria. Di belakangnya ada barisan pengawal. Reaksi pertama kami adalah menutup pintu dan menelepon polisi. Tapi pintu itu didorong terbuka dengan kekuatan besar. Pria tua yang tampan itu membawa sebuah tas besar. Dengan sangat antusias dia masuk. Kamu pasti Gu Feng? Kan tanda tanya. Saya ayahnya Xianingsi. Saya datang khusus untuk berterima kasih. Kepalaku berdengung. Wajah ibuku langsung berubah dan tersenyum. Oh, ternyata orang tua teman sekelas. Anak ini juga tidak bilang apa-apa. Dia duduk di sofa tanpa disuruh. Aduh, autisme Ningsi ini sudah bertahun-tahun. Sudah mencari banyak dokter terkenal, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Semua berkat anakmu. Saya harap kamu bisa lebih sering mengobrol dengannya. Saya hanya punya satu anak perempuan ini. Autisme? Bukankah Xianingsi bisu? Ibuku melototiku. Artinya, nanti aku akan diurus. Lalu, dia pergi mencuci buah. Setelah mengobrol sebentar, aku baru mengerti apa sebenarnya penyakit Xianingsi. Dia berhenti bicara sejak SMP. Ayahnya membawanya untuk diperiksa. Dokter bilang dia menderita depresi. Sedikit tertutup. Tertutup dan autisme sepertinya bukan hal yang sama. Kan tanda tanya. Jelas sekali. Ayah Xianingsi sama sekali mengabaikan depresi anaknya. Dia hanya peduli apakah anaknya bisa bicara atau tidak. Dia menepuk perutnya. Matanya berbinar. Anakku sudah kembali normal. Keluarga Xia kami akhirnya punya penerus. Aku tidak perlu khawatir, lagi tidak ada yang merawatku di hari tua. Aku menatap ayah Xianingsi. Dalam hatiku aku merasa, dia sebentar lagi akan menyinggung soal punya anak lagi. Dia sadar telah salah bicara. Cepat-cepat menepuk wajahnya. Aduh,
Lihat mulutku ini. Baiklah, saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Saya permisi dulu. Melihat itu, ibuku segera mengejarnya. Jangan pergi dulu. Makan malam dulu di sini. Kami juga belum menyambut Anda dengan baik. Suara basa-basi itu perlahan menghilang. Tapi di benakku terus terngiang. Xianingsi sebenarnya bukan bisu, melainkan menderita depresi berat. Seberapa parah depresinya? Sampai membuat seseorang benar-benar kehilangan keinginan untuk berkomunikasi. Apa yang sebenarnya dialami oleh Xianingsi? Aku yang selalu ceria. Untuk pertama kalinya merasakan kebingungan dan kesedihan. Ibu mengantar ayah Xianingsi sampai ke bawah. Dia kembali ke atas dengan masih mengenakan celemek. Setelah menutup pintu, ekspresinya menjadi serius. Feng, jujur sama ibu. Xianingsi di kelasmu itu sebenarnya anak siapa? Aku membuka tas besar yang diberikan ayah Xianingsi. Isinya penuh dengan uang tunai. Kotak lainnya berisi ginseng dan abalon. Terdengar suara mobilnya saat pergi. Kami berjalan ke jendela. Itu adalah sebuah Rolls Royce. Wikipedia di ponsel ibu masih menyala. Di sana ada foto ayah Xianingsi. Dia mengenakan setelan jas, melipat tangannya dengan penampilan seorang pria sukses. Xie Qingshan, ketua grup Xie. Grup Xie sepertinya adalah perusahaan terkemuka di provinsi kami. Istrinya, yaitu Ibu Xianingsi, meninggal dunia dalam kecelakaan mobil bertahun-tahun yang lalu. Ekspresi ibuku terlihat sedikit kasihan. Kamu sering-seringlah berkomunikasi dengan temanmu itu. Entah apa yang sudah dia alami. Tapi jangan terlalu dekat. Kita bukan dari kalangan yang sama dengannya. Barang-barang ini kita kembalikan. Aku mengangguk setengah mengerti. Dan membantu ibu membereskan barang-barang di atas meja. Adakah orang tua di dunia ini yang tidak mencintai anaknya? Aku, yang selalu dimandikan dengan cinta, selalu berpikir bahwa jawaban dari pertanyaan itu pastilah tidak. Tapi setelah bertemu Xie Qingshan, aku mulai merasa tidak yakin. Adakah seorang ayah yang sama sekali tidak peduli dengan depresi anaknya, dan hanya peduli apakah dia bisa bicara? Apakah dia bisa memenuhi syarat untuk mewarisi kekayaan keluarga, lalu merawatnya di hari tua? Xia, sifat egois dan dingin yang terpancar dari balik keramahan Xie Qingshan sangat menusuk hatiku. Entah karena marah atau kasihan. Gadis yang seharusnya bisa mengobrol riang denganku, sekarang hanya bisa menekan keinginan untuk curhat di dalam hatinya. Dan diam-diam melihatku tersenyum. Aku kasihan pada Xianingsi yang selalu begitu berhati-hati. Menggunakan earphone tanpa musik sebagai kamuflase. Padahal sebenarnya ingin mendengarkanku bicara. Tapi hanya bisa mencuri-curi dengar. Keesokan harinya, aku masuk ke kelas seperti biasa. Xianingsi sudah duduk di bangkunya sejak pagi. Aku mendekat dan melihat. Ternyata dia sedang menata kertas ujian untukku. Di atas meja juga ada sarapan yang masih hangat. Aku berusaha menelan bakpao hangat itu. Hatiku terasa sangat getir. Setelah selesai makan, aku menatap Xianingsi dengan hati-hati. Alis dan matanya terlihat begitu lembut di bawah cahaya pagi. Dia menjadi sedikit canggung karena kutatap. Wajahnya memerah. Kenapa tidak bicara? Aku menunduk. Ada sedikit kesedihan di wajahku. Di rumah ada sedikit masalah. Alasan yang kuberikan secara asal justru membuat Xianingsi terlihat sedikit khawatir. Tapi dia tetap tidak pandai bicara. Setelah diam beberapa detik, dia memberikan satu sisi earphone yang sedang didengarkannya kepadaku. Aku tertegun sejenak, lalu menerimanya dan memasangnya di telingaku. Itu adalah lagu piano yang merdu, diiringi dengan nyanyian yang sedikit magis. Aku duduk termangu di sana, bersama Xianingsi, mendengarkan musik di kelas yang kosong. Aku yakin nanti, saat aku mengenang kembali masa SMA-ku, momen ini akan menjadi gambaran yang paling indah. Angin sepoi-sepoi meniup tirai, menyapu wajah kami. Sebuah pendekatan yang malu-malu. Emosi yang kental mengalir di antara kami. Untuk pertama kalinya aku sadar pemandangan pagi begitu indah, angin begitu sejuk, dan sinar matahari begitu lembut. Aku mengulurkan tanganku, dan dengan lembut menggenggam lengan bawah Xianingsi. Menatap matanya yang sedikit terkejut. Aku berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar. Teman Xianingsi, mulai sekarang, sering-seringlah bicara denganku. Mata Xianingsi tersenyum,
membentuk bulan sabit, membuatku terpana. Teman Gu Feng, aku harap kamu hanya bicara denganku seorang. Ada keseriusan di matanya yang tersenyum. Tapi dia berpura-pura bodoh dan menoleh sambil tertawa kecil. Cuma bercanda. Aku merasa lega. Kemarin aku sudah memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Membantu Xia Ningxi keluar dari depresinya. Agar dia bisa pulih secepatnya. Dan kembali normal. Tapi syaratnya adalah tidak membuat dia terlalu bergantung padaku. Teringat kata-kata ibuku. Kalian bukan dari kalangan yang sama. Hatiku terasa sedikit pedih. Aku, yang baru pertama kali menghadapi kenyataan, masih kikuk dan canggung. Aku mulai terus-menerus meminta Xia Ningxi untuk menjelaskan soal padaku. Dia juga selalu menuruti permintaanku tanpa bosan. Perlahan-lahan, nilaiku membaik. Bahkan banyak teman yang datang padaku untuk bertanya soal. Mereka tidak berani mengganggu Xia Ningxi. Jadi setiap istirahat, mejaku dikerumuni banyak orang, memisahkan aku dan Xia Ningxi. Seminggu kemudian, dia dengan kesal mengusir orang-orang itu. Dia memberiku sebuah akun WeChat. Ini sepupuku. Dia lebih membutuhkan bantuanmu daripada mereka. Nama panggilannya beruang kecil. Xia Ningxi bilang dia akan segera menghadapi ujian kelulusan SMP. Kalau tidak dibimbing, dia tidak akan bisa melanjutkan sekolah. Aku tidak berpikir panjang. Aku langsung menjelaskan situasinya pada teman-temanku dan fokus mengajari sepupunya. Baru setelah itu, Xia Ningxi merasa puas. Tidak lagi murung setiap hari. Dia terlihat jauh lebih santai. Selain itu, aku juga berusaha keras membuat Xia Ningxi senang. Mencari berbagai cara agar dia mau bicara lebih banyak. Lihat, ada siput di ambang jendela. Lucu sekali. Bagaimana kalau kita beri nama? Tulisan guru di papan tulis rumit sekali. Coba jelaskan padaku, apa artinya? Dia membelikanku sarapan. Aku juga harus membalasnya. Takut putri kaya ini tidak terbiasa. Aku bahkan harus lari beberapa kilometer ke restoran mewah untuk membelinya. Hal seperti ini terjadi terlalu sering. Sampai Xia Ningxi pun menyadarinya. Dia menatapku dengan senyum tipis. Aku tidak bisu. Aku tidak punya masalah bicara. Apa kamu mengasihaniku dan menyuruhku latihan bicara? Aku cepat-cepat menggeleng. Bukan? Aku tahu kamu tidak bisu. Ucapanku yang baru setengah terpotong. Kalau begitu, kamu naksir aku. Ya, tanda tanya. Teman Xia Feng. Xia Ningxi tersenyum lebar. Terlihat sangat senang. Aku seperti dipukul godam. Seketika sadar. Lidahku terasa keluh. Tidak. Aku tidak. Mata Xia Ningxi yang tadinya tersenyum menjadi sedikit redup. Lalu kenapa? Aku tergagap. Dia sepertinya teringat sesuatu. Wajahnya berubah serius. Apa Xia Qingshan sudah menemuimu? Wajahnya menunjukkan kemarahan. Alisnya berkerut rapat. Matanya penuh dengan kekecewaan dan kesepian. Jadi kamu benar-benar mengasihaniku, membelikanku sarapan hanya karena tidak mau berutang budi. Aku meremas uang kertas di tanganku dan menunduk. Bukan? Apa itu? Karena uang? Ekspresi Xia Ningxi sedikit mencemooh. Orang-orang dulu, setelah menerima uang, malah semakin menindasku. Apa kamu juga sama? Aku menggelengkan kepala sekuat tenaga, ingin meraih lengannya. Tapi dia menghindar. Hatiku seperti tertusuk. Sejenak, rasanya berhenti berdetak. Wajahnya tampak sedih. Tapi saat melihat kekecewaan di mataku, dia menjadi panik dan dengan cepat meraih tanganku. Aku tidak bermaksud begitu. Maaf. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tidak ada suara. Seolah dia berusaha keras menahan emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Keheningan mengalir di antara kami. Akhirnya, Xia Ningxi berbisik dengan suara pelan yang hampir tak terdengar. Kalau kamu mengasihaniku, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saat itu, jantungku seolah diremas. Aku tidak bisa bernapas. Setelah berkata begitu, dia lari keluar kelas seolah melarikan diri. Sedih, aku sangat sedih. Malamnya, saat pulang, aku menangis sejadi-jadinya. Aku tidak tidur semalaman. Berpikir semalaman. Perasaan apa yang sebenarnya kumiliki untuk Xia Ningxi? Kupikir, soal status sosial tidaklah penting. Perasaanku pada Xia Ningxi jelas bukan kasihan.
melainkan tulus menyukainya. Aku sangat yakin akan hal itu. Teringat ekspresinya yang menyedihkan saat dia lari. Jantungku mulai terasa sakit. Besok aku akan memberitahunya. Memberitahunya bahwa aku benar-benar menyukainya. Bukan karena kasihan. Aku tahu kamu tidak butuh simpati. Kamu pantas untuk dicintai. Tapi saat aku masuk kelas dengan penuh harapan, aku mendapati bangku Xianingsi kosong. Hari kedua, hari ketiga, aku sangat cemas. Apa Xianingsi marah padaku? Kenapa dia tidak masuk sekolah selama berhari-hari? Sampai hari keempat, yang datang adalah Xia Qingshan. Kali ini, dia menunjukkan wujud aslinya. Sifat dingin dan tajam yang ada dalam dirinya terpancar tanpa ditutup-tutupi. Dia menatapku dengan pandangan meremehkan. Kukira kamu orang baik. Ternyata kamu hanya bajingan yang ingin merayu putriku. Hanya karena aku datang ke rumahmu tempo hari. Sekarang Xianingsi tidak mau bicara lagi. Dia sedang kukurung di rumah. Apa? Dia dikurung di rumah? Aku menatap Xia Qingshan dengan cemas. Dia tersenyum sinis. Jangan bermimpi lagi. Aku sudah memilihkan untuknya seorang tuan muda dari keluarga yang sepadan. Mereka akan menikah setelah lulus kuliah. Kata-kata itu seperti seember air dingin yang disiramkan ke kepalaku. Seluruh tubuhku terasa dingin. Saat ini, aku sepertinya akhirnya mengerti kenapa Xianingsi depresi. Sikap orang dewasa yang merasa paling benar tidak bisa kita lawan. Kita hanya bisa menerimanya dalam diam. Aku mengepalkan tanganku erat-erat. Aku tulus. Tulus memangnya kenapa? Xia Qingshan menunjukku. Aku beritahu kamu. Xianingsi akan pergi ke luar negeri. Kalau kamu tahu diri, jangan menghalangi masa depannya yang cerah. Kalau kamu masih bersikeras, aku tidak akan segan-segan menggunakan kekuasaanku untuk membuatmu dan ibumu kehilangan tempat tinggal. Aku sudah menyelidikimu. Kamu dari keluarga orang tua tunggal. Ibumu hanya seorang pegawai kecil. Kan tanda tanya. Setelah berkata begitu, Xia Qingshan tidak membuang waktu. Dia berbalik dan berjalan pergi. Aku ditinggalkan di tempat, bingung dan tak berdaya. Aku yang baru pertama kali merasakan cinta, bahkan belum sempat memilikinya sepenuhnya, sudah dihalangi di luar lingkaran. Xianingsi akan keluar negeri. Aku akan menghalangi masa depannya yang cerah. Meskipun dia tidak peduli, tapi hatiku tidak bisa menerimanya. Aku berdiri di tengah hujan. Untuk pertama kalinya terhadap dunia ini, aku merasakan perasaan yang absurd. Keesokan harinya, aku kembali ke kelas tanpa ekspresi. Di atas meja, masih ada sarapan yang sudah ku kenal. Xianingsi sudah datang. Wajahnya tertutup masker, dan ada sedikit memar di sudut matanya. Ada apa? Apa Xia Qingshan memukulnya? Jantungku berdenyut sakit. Skenario yang sudah kulatih berkali-kali di rumah, saat ini membuatku bingung harus berbuat apa. Aku berjalan lurus ke depan. Tanpa menoleh, aku membuang sarapan itu ke tempat sampah. Pupil mata Xianingsi membesar. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Aku berusaha terlihat tenang dan kembali duduk di bangkuku. Dadanya naik turun beberapa kali, lalu kembali tenang. Dia dengan tenang mengeluarkan bukunya, dengan tenang membacanya, dengan tenang mencatat, seolah-olah sedang marah. Dia tidak mau melihat wajahku. Begini lebih baik. Aku memang orang yang egois. Jangan pedulikan aku lagi. Selama 1 pagi penuh, kami tidak berkomunikasi sama sekali. Sampai saat makan siang, aku bangkit ingin mengambil makananku. Dia menarikku kembali ke bangku. Kamu membenciku? Matanya seperti anak kucing yang dibuang. Xianingsi menatapku dengan tatapan memohon. Aku tidak tega dan menghindari tatapannya. Aku membawa kembali kotak makanku tanpa berkata, "Tak apa." Aku mengunyah makanan di mulutku secara mekanis. Makan dalam diam. Xianingsi kembali menarik pergelangan tanganku. Murid pintar yang dulu sangat dikagumi, saat ini merendahkan dirinya. Dengan suara pelan, dia berkata maaf padaku. Aku benar-benar ingin bertanya padanya. Apa salahmu? Yang salah selama ini adalah aku. Seenaknya berbicara dengannya. Seenaknya mengasihaninya. Seenaknya menyukainya. Dan sekarang, seenaknya meninggalkannya. Mataku terasa sedikit perih. Aku memejamkan mata, memberanikan diri untuk bersikap kejam. Aku sudah meminta guru untuk pindah tempat duduk.
Kamu mengganggu belajarku. Xianingsi tertegun. Aku tidak ingin mendengar permintaan maafnya lagi. Jadi aku berbalik dan keluar dari kelas. Setelah pindah tempat duduk, kita akan punya teman sebangku yang baru. Universitas yang baru. Kehidupan yang baru. Kita tidak akan saling mengganggu. Setelah itu, Xianingsi tidak pernah mencariku lagi. Aku juga perlahan terbiasa dengan hari-hari tanpanya. Ya, kita memang dua garis paralel yang seharusnya tidak pernah bertemu. Setelah itu, Xianingsi punya teman baik. Dia bisa tertawa lepas seperti orang biasa. Dia bahkan ikut lomba pidato. Dia menjadi semakin bersinar. Semakin banyak siswa di sekolah yang mengejarnya. Dia bahkan masuk dalam daftar gadis tercantik di sekolah. Sedangkan aku masih seperti burung puyuh kecil yang bersembunyi di cangkangnya dan hanya bisa bercicit. Kecil. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak memperhatikannya. Semakin aku berpikir begitu, semakin sia-sia. Tanpa terasa, tanggal kepergian yang dikatakan Xie Qingshan semakin dekat. Meskipun hatiku penuh dengan kesedihan, tapi aku tidak menunjukkannya di wajahku. Aku pergi dan pulang sekolah seperti biasa. Sampai suatu hari sepulang sekolah, aku pikir, sesaat setelah selesai menyapu dan membuka pintu, aku berpapasan dengan tatapan Xianingsi. Sepertinya dia sudah menunggu lama. Tidak ada sedikit pun rasa tidak sabar di matanya. Melihat orang yang kurindukan, aku terpaku di tempat. Tatapannya menyiratkan harapan yang membara. Aku mau bilang sesuatu padamu. Aku menunduk. Aku tidak tertarik. Cepat pergi. Cepat pergi. Begitulah pikirku. Tapi Xianingsi dengan lembut menarik ujung bajuku. Aku pun tidak bisa bergerak. Dia terlihat sedikit bingung. Sepertinya dia merasa ini tidak pantas. Tapi tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Aku merasa sedikit kasihan. Akhirnya aku angkat bicara. Ada apa? Mata Xianingsi langsung berbinar. Seperti bintang yang tiba-tiba bersinar di malam yang gelap. Penyakitku tidak akan membuat orang menjadi gila. Aku tidak akan menyakitimu. Aku memejamkan mata dan menghela napas. Kukira dia sudah berubah. Berubah menjadi lebih baik. Bicaranya lebih lancar dan alami. Sifatnya lebih ceria dan terbuka. Bukan seperti sekarang, pemalu dan minder. Jika keberadaanku membuatnya sedih, aku lebih baik menghilang. Hatiku terasa seperti terikat tali. Xianingsi dengan cemas melanjutkan bicaranya. Ada alasan kenapa aku sakit seperti ini. Itu karena, mendengar ini, aku terkejut. Apa yang ingin dilakukan Xianingsi? Semakin banyak yang ku ketahui, semakin buruk baginya. Aku segera pura-pura tidak mendengar dan berjalan ke arah yang berlawanan. Tapi dengan begitu, Xianingsi yang tadinya ragu-ragu, mengira aku mau lari. Dia semakin erat menarikku kembali. Ibuku. Suaranya serak. Wanita yang berselingkuh dengan Xie Qingshan dulu. Mati bersamanya. Aku tertegun. Tidak tahu harus bereaksi apa. Ternyata kecelakaan mobil tahun itu ada cerita lain di baliknya. Tapi sebenarnya aku sudah tahu. Aku sudah berkali-kali menyelidiki kecelakaan itu. Bahkan pernah mencoba memancing informasi dari Xie Qingshan. Ibunya, sejak mengetahui perselingkuhan Xie Qingshan, selalu murung. Bahkan berkali-kali mencoba bunuh diri di depan Xianingsi. Terakhir kali saat dia sadar, dia tidak menghiraukan larangan Xianingsi dan mengendarai mobil untuk menabrak wanita itu sampai mati. Dan dia sendiri juga tewas dalam kecelakaan itu. Dia pasti sangat menyesal tidak bisa menghentikan ibunya. Aku sangat kasihan dengan pengalaman Xianingsi ini. Tapi yang lebih membuatku kasihan adalah, setelah aku menyakitinya, dia masih bersikeras membuka luka lamanya. Aku mengangkat mataku yang sendu dan bertatapan dengan matanya. Kepedihan, ketegasan, dan cinta serta benci yang kental mengalir di tatapan Xianingsi. Kalau kamu dulu hanya mengasihaniku, bisakah kamu mengasihaniku sekali lagi? Jangan tinggalkan aku. Hatiku terasa hancur. Orang yang kucintai ada di depan mata. Alasan dia membuka luka lamanya ternyata adalah agar hubungan kami kembali seperti semula. Tapi ibuku masih menungguku di rumah. Aku berpura-pura dingin. Maaf. Mata Xianingsi tiba-tiba meredup. Aku mendengarnya berbisik meminta maaf. Maaf. Sudah merepotkanmu. Aku tidak berani menatap matanya.
Aku kembali ke rumah seperti orang linglung. Ibu sedang memasak di dapur. Dia memegang spatula dengan ekspresi khawatir. Feng, kamu kenapa? Aku kenapa? Aku menatap Cermin dengan tatapan kosong. Diriku di sana. Matanya bengkak. Menangis dengan sangat menyedihkan. Aku tidak tahan lagi dengan rentetan pukulan ini. Aku menangis sejadi-jadinya. Kenapa mencintai seseorang begitu sulit? Sikap hati-hati Xianingsi. Kesedihan dan kerinduannya. Apa bedanya dengan diriku sekarang? Ibu menatapku dan tidak bisa menahan senyum. Dengan lembut, dia menyeka air mata di wajahku. Kamu masih sangat muda. Kenapa sudah mulai merasakan pahitnya cinta? Apa ini karena teman sebangkumu yang apis itu? Aku cemberut dan mengangguk pelan. Aku menceritakan semua tentang ancaman Xie Qingshan padaku. Ibu mendengarkan dan wajahnya mulai serius. Apa? Di negara hukum, dia masih mau melakukan hal seperti itu. Dia hanya menakut-nakutimu. Jangan takut, ada ibu di sini. Sambil menangis, aku memeluk ibuku. Tapi yang dia katakan benar. Aku dan Xianingsi bukan dari dunia yang sama. Aku tidak seharusnya menghalanginya pergi ke luar negeri. Ibu dengan lembut menenangkanku. Kalian berdua perlu tumbuh dewasa. Tapi itu bukan berarti kalian harus berpisah. Dengan begitu, kalian berdua akan terluka. Kamu harus bicara terus terang dengannya. Setelah mendengar kata-kata ibu, pikiranku perlahan menjadi jernih. Benar. Kenapa dua orang yang saling mencintai harus menderita karena rindu? Aku harus memberitahu Xianingsi bahwa aku juga menyukainya. Tapi sudah terlambat. Keesokan harinya aku baru tahu. Kemarin adalah hari terakhir Xianingsi sebelum pergi ke luar negeri. Dia ingin mencoba sekali lagi sebelum pergi. Meskipun hanya mendapatkan belas kasihanku, itu sudah cukup. Tapi aku menolaknya dengan kejam. Aku ingin menghubungi Xianingsi. Tapi ternyata, dia sudah menghapus semua kontakku. Teringat kata-katanya saat pergi. Maaf sudah mengganggumu. Aku mengerti segalanya. Dia merasa dirinya adalah gangguan bagiku. Jadi dia menghilang selamanya dari duniaku. Karena keraguanku, kita kembali melewatkan kesempatan. Setelah lulus SMA, sebuah berita kembali membuatku seperti disambar petir. Ibuku pingsan di tempat kerja. Aku bergegas ke rumah sakit dengan pikiran kosong. Dia terbaring pucat di ranjang rumah sakit. Padahal beberapa hari yang lalu, ibuku masih tertawa dan bercanda denganku. Sekarang, tubuhnya dipenuhi selang, menunggu vonis dari dewa kematian. Aku berlutut di lantai. Air mataku jatuh berderai. Kenapa takdir begitu kejam padaku? Keputusasaan di hatiku tidak bisa diungkapkan. Aku pun tumbuh dewasa dengan tergesa-gesa. Seperti bibit pohon yang tiba-tiba dihantam hujan deras. Satu-satunya yang bisa kulakukan hanyalah terus tumbuh ke atas. Aku menjadi semakin mirip dengan Xianingsi yang dulu. Dari ceria, menjadi enggan banyak bicara dengan orang. Hidup dalam duniaku sendiri. Ibu bersikeras agar aku kuliah. Aku pun mengajukan pinjaman mahasiswa. Setiap hari bekerja untuk menutupi biaya hidup dan pengobatan. Dari menjadi joki game hingga menulis artikel. Dari menjadi guru les hingga kurir. Dari restoran di dekat kampus, hingga pom bensin yang jauh dari rumah. Aku sudah melakukan segalanya. Dan pergi kemana saja. Selama beberapa tahun ini, aku merasakan betul kejahatan manusia. Bisa tanpa alasan. Bisa juga tiba-tiba. Tapi semuanya tajam dan menyakitkan. Aku semakin menarik diri dari pergaulan. Belajar berjalan dengan kepala menunduk. Dengan begitu, aku bisa menghindari kontak mata dengan orang lain. Saat berjalan di jalanan, aku berharap diriku ini transparan. Tidak ada. Terkadang aku berpikir, jika aku tidak pernah ada, mungkin itu lebih baik. Bahkan muncul pikiran untuk membenci segalanya. Tapi begitu pikiran itu muncul, aku segera menepisnya. Teringat senyum ibuku. Hidup masih punya harapan. Misalnya, penyakit ibuku perlahan membaik. Tapi sayangnya, kenyataan menghancurkan seluruh sarafku. Aku menjadi minder dan merasa tidak nyaman. Ibu melihat perubahanku. Seringkali, dia memelukku dengan penuh kasih. Feng, jangan biarkan ibu menjadi bebanmu. Selagi masih muda, pergilah jalan-jalan. Tapi aku sudah tidak punya keinginan untuk keluar.
Aku akhirnya mengerti. Kenapa Xianingsi dulu tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Aku sadar akan kebodohanku di masa muda. Betapa besar luka yang kuberikan padanya saat itu. Aku juga sadar. Jarak antara aku dan Xianingsi sekarang semakin jauh. Segalanya telah berubah. 2 tahun telah berlalu. Ibu akan segera keluar dari rumah sakit. Grup Xia juga mengalami perubahan besar. Xia Qingshan jatuh sakit parah setahun yang lalu. Putri tunggal keluarga Xia mengambil alih grup Xia. Berita ini setiap hari diputar berulang-ulang di TV. Seluruh kepemilikan grup Xia telah diserahkan sepenuhnya kepada Xianingsi. Tapi dia tetap memutuskan untuk pergi ke luar negeri dan mengembangkan bisnis grup. Baru-baru ini, ada kabar bahwa Xianingsi akan kembali ke negara. Yang mengejutkanku adalah, di media sosialku, tiba-tiba muncul sebuah postingan yang seharusnya tidak ada. Itu adalah foto di dalam pesawat. Awalnya aku pikir itu Xianingsi, tapi dengan cepat aku menepisnya. Saat dia pergi ke luar negeri, dia menghapus semua kontakku. Bagaimana mungkin aku bisa melihat postingannya? Tapi melihat nama panggilan yang familiar, beruang kecil, aku segera teringat itu adalah sepupunya. Mungkinkah Xianingsi menggunakan WeChat sepupunya untuk memposting ini? Bagaimanapun juga, dia akan kembali. Ningsi pasti sudah menjadi lebih bersemangat dan dewasa. Pria yang mengejarnya pasti masih banyak. Apa dia masih ingat aku? Meskipun aku masih berpikir egois seperti ini, tapi aku juga merasa dia bukan tipe orang yang terpaku pada masa lalu. Dan dengan penampilanku yang kucel ini, aku tidak boleh sampai terlihat olehnya. Karena masalah keluarga, aku selalu menolak datang ke reuni teman sekelas. Bahkan ketua kelas pun sudah otomatis melupakanku. Aku dan Xianingsi memang 2 garis paralel yang seharusnya tidak bertemu. Biarlah seperti ini. Bisa melihatnya dari jauh di TV saja sudah cukup baik. Tapi usahaku untuk menipu diri sendiri segera buyar oleh sebuah panggilan telepon. Gu Feng, suara antusias ketua kelas terdengar dari seberang telepon. Akhir pekan ini ada reuni teman sekelas. Kamu datang tidak? Aku ada urusan. Kalian pergi saja. Setiap kali selalu ada urusan. Kali ini, Xianingsi juga datang. Kamu benar-benar tidak mau datang? Mendengar nama itu, hatiku terasa sakit seolah tidak nyata. Aku berbisik pelan. Aku benar-benar. Ada urusan. Di seberang telepon terdengar suara berisik. Lalu bisikan pelan. Dia benar-benar ada urusan. Baiklah. Setelah beberapa saat, ketua kelas bicara lagi. Kalau begitu, akhir pekan depan bagaimana? Kapan kamu ada waktu? Aku sedikit bingung. Ketua kelas. Ada orang di sana? Ketua kelas menjawab dengan gugup. Tidak ada. Beri kepastian. Kami semua menunggumu. Demi kamu, kami semua bisa mengubah jadwal. Aku merasa sedikit tidak enak, tapi tidak tahu bagaimana cara menolaknya. Di seberang telepon, ketua kelas mulai berbisik lagi. Bagaimana ini? Gu Feng, Xianingsi belum tentu bisa datang. Cepat beri waktu. Kami semua menunggu. Entah karena tidak enak menolak, atau karena menyimpan harapan. Entah kenapa aku menyetujui ajakan ketua kelas. Tapi setelah setuju, aku menyesal. Apa yang kupikirkan? Bagaimana aku bisa punya muka untuk bertemu dengannya? Bagaimana jika Xianingsi benar-benar datang? Tapi bagaimanapun juga, aku tetap pergi. Aku berdandan seadanya. Tapi saat membuka pintu, aku langsung silau oleh cahaya di dalam. Teman-temanku banyak berubah. Mereka duduk melingkar. Orang yang duduk di tengah menoleh ke arahku. Aku langsung terpaku di tempat. Itu Xianingsi. Dia menjadi lebih cantik, lebih dewasa. Matanya semakin cerah. Dari luar hingga dalam, dia sempurna. Tentu saja dia disambut baik oleh teman-teman. Sebaliknya, aku di sini terlihat canggung dan kesepian. Tidak ada yang menyapaku. Aku pun duduk sendiri di sebuah sudut. Kegelapanku dan ruangan yang terang ini membentuk kontras yang tajam. Aku menunduk, menyeruput minuman di depanku pelan-pelan. Ketua kelas yang pertama menyapaku dengan ramah. Gu Feng, sini duduk. Sambil mengedipkan mata ke arah lain. Barulah teman-teman lain mengenaliku. Gu Feng,
Ternyata kamu. Tadi aku tidak mengenalimu. Suara-suara ramah datang dari berbagai arah. Aku pun merasa sedikit lebih santai. Aku berencana untuk segera pergi setelah beberapa saat. Tapi saat itu, tiba-tiba sebuah bayangan jatuh di atas mejaku. Itu Xia Ningxi. Entah kapan dia sudah berjalan ke depanku. Teman-teman yang lain sudah pindah ke tempat lain untuk bernyanyi. Di sudut ini hanya tersisa kami berdua. Aku menggenggam erat gelas di tanganku. Dengan gugup, Xia Ningxi dengan santai duduk di sampingku. Lalu mulai bermain ponsel. Aku merasa konyol dengan kegugupanku tadi. Cepat-cepat aku juga mengeluarkan ponsel dan mulai membuka berbagai konten tanpa tujuan. Meskipun kami jauh dari keramaian, masih ada saja yang datang untuk bersulang dan mengobrol dengan Xia Ningxi. Dia selalu bisa menanggapinya dengan luas. Aku seperti burung kecil yang berkeliaran di dalam bayangan. Kesepian dan redup. Aku tidak berani mengangkat kepala. Satu persatu teman sekelas datang berbicara dengannya. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Xia Ningxi, apa dia sengaja menyiksaku seperti ini? Aku bangkit untuk pergi. Tapi dia menarikku kembali ke bangku. Sama seperti 2 tahun yang lalu. Aku menatap Xia Ningxi dengan bingung. Wajahnya sedikit memerah, tapi tetap terlihat dingin. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Sama seperti hari itu. Lagi-lagi ada yang ingin dibicarakan. Aku duduk kembali dengan tenang. Aku ingin bilang kalau aku sudah kembali. Itu sudah jelas. Kan tanda tanya. Tanpa sadar aku menatap Xia Ningxi. Auranya sedikit dingin, seolah ingin menjaga jarak. Tapi tangannya di pojok terlihat sedikit kanggung. Dia terlihat sangat gugup. Dia sedang mencari-cari topik pembicaraan. Saat bertatapan denganku, Xia Ningxi tanpa sadar menegakkan punggungnya. Xia Qingshan, aku baru tahu tentang ancamannya padamu dulu. Mengungkit masa lalu. Wajahku menjadi muram. Teringat kembali masa-masa tidak menyenangkan itu. Ketakutanku telah memberinya luka yang begitu besar. Tapi sandiwara ini akhirnya harus punya akhir. Aku merasa lega. Maaf. Xia Ningxi. Dulu aku tidak dewasa dan menyakitimu. Mohon maafkan aku. Tatapanku tegas dan tulus. Xia Ningxi membuka mulutnya. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya hanya berkata pelan. Tidak apa-apa. Segalanya akan hilang seiring berjalannya waktu. Xia Ningxi sepertinya datang untuk meminta maaf dariku. Lalu melanjutkan hidupnya. Dan aku juga sudah saatnya untuk move on. Aku merilekskan tubuhku. Berusaha agar suaraku tetap stabil. Aku ada urusan. Jadi aku pergi dulu. Dulu aku menyakitimu karena keegoisanku. Jadi sekarang, aku akan keluar dari duniamu tanpa meninggalkan jejak, agar kamu bisa terus menjalani hidupmu yang cemerlang. Xia Ningxi mengangguk. Aku mengambil jaketku dan berjalan keluar. Saat berjalan, aku merasa ada yang aneh. Kenapa Xia Ningxi ikut keluar bersamaku? Tapi mungkin dia juga tiba-tiba ada urusan. Aku tidak enak bertanya. Jadi aku terus berjalan dengan santai. Sampai kami berdua keluar dari toko. Aku menunduk mencari aplikasi taksi. Xia Ningxi yang tadi pergi, ternyata memarkir mobilnya di depanku. Naiklah, aku antar. Aku melambaikan tangan. Tidak perlu merepotkanmu. Naiklah. Ada yang mau kubicarakan? Lagi-lagi ada yang mau dibicarakan. Aku sudah siap untuk tidak bertemu lagi seumur hidup. Tapi Xia Ningxi berulang kali menghancurkan perisai rapuhku. Aku pun terpaksa naik ke mobil. Dia menatap lurus ke depan. Seharusnya aku di luar negeri bukan 2 tahun. Jadi kali ini, aku pulang lebih awal. Aku menatapnya dengan penasaran. Pulang untuk secara resmi mewarisi perusahaan Xia. Beritanya ada di mana-mana. Dia menghela napas pelan. Bukan? Aku sudah mengurus prosesnya saat di luar negeri. Oh, aku lupa. Aku merasa sedikit kanggung. Kesal kenapa ingatanku bisa seburuk ini. Tangan Xia Ningxi yang memegang setir semakin erat. Aku pulang sebenarnya karena alasan lain. Tadi kamu minta maaf padaku. Dan aku menerimanya. Tapi aku belum secara resmi minta maaf padamu. Aku tertegun. Untuk apa kamu minta maaf padaku? Xia Ningxi menginjak rem saat lampu merah. Dia sepertinya sudah tidak tahan lagi. Gu Feng. Kamu diancam oleh ayahku.
Apa kamu tidak takut? Tidak merasa sedih? Hidungku terasa perih. Tentu saja takut. Tentu saja sedih. Dan semua konflik serta kepedihan yang timbul karenamu. Semuanya kutelan sendiri. Tapi selain ibu, siapa lagi yang akan mengerti? Xianingsi menatapku dengan serius. Aku minta maaf atas nama Xie Qingshan. Maaf telah membuatmu cemas dan panik. Mataku berkaca-kaca. Air mata terus mengalir keluar. Kenapa aku bisa menyukainya? Karena dia adalah gadis yang begitu perhati-hatian. Baik dulu maupun sekarang. Dia bisa mengerti penderitaanku yang tak terucap. Menerima konflik dan rasa maluku. Dia dengan lembut menyentuh alisku. Aku ingin pulang lebih awal. Karena aku benar-benar tidak tahan dengan hari-hari tanpamu. Tapi sekarang aku sadar. Aku pulangnya terlambat. Apa yang terjadi selama 2 tahun ini? Kenapa kamu menjadi pendiam? Teringat betapa redupnya diriku tadi. Dibandingkan dengan Xianingsi yang bersinar terang. Aku langsung sadar. Cepat-cepat aku menghindari tatapannya. Tatapan Xianingsi langsung menjadi kecewa. Apa dia merasa aku sudah berubah? Berubah menjadi bukan lagi diriku yang dulu dia sukai. Yang ceria dan terbuka. Aku menunduk. Tidak berani menatap matanya. Keluargaku ada masalah. Ibuku sakit parah. Aku harus bekerja setiap hari untuk mencari uang. Mengungkapkan kesulitan dan penderitaan yang tak pernah kuceritakan pada siapapun. Aku justru tidak merasa begitu sedih. Xianingsi tertegun sejenak. Kemudian, tatapannya berubah menjadi bingung dan kasihan. Dia berbisik pelan. Aku salah. Meskipun kamu membenciku, seharusnya aku tidak pergi. Bagaimana bisa aku meninggalkanmu sendirian? Aku memotong ucapan Xianingsi. Sekarang, kita sudah impas. Kita tidak perlu lagi merasa berutang atau bersalah. Sudah cukup sampai di sini. Selamat tinggal. Aku membuka pintu mobil. Menghindari tatapan Xianingsi dan turun dari mobil. Perbedaan status yang terlalu besar. Bukan hal yang baik untukku dan dia. Aku sekarang minder dan penakut. Aku merasa sangat tidak nyaman di depannya. Jadi aku sekali lagi memilih untuk lari. Meskipun aku tahu ini tidak baik. Tapi tanpa sadar, aku turun dari mobil. Beberapa hari berikutnya, aku melanjutkan studiku dengan pikiran kosong. Berencana untuk menjemput ibu dari rumah sakit saat waktunya tiba. Akhirnya tiba di akhir pekan. Aku bergegas ke rumah sakit. Tapi sekali lagi, aku melihat Xianingsi di dalam kamar. Seorang perawat tersenyum penuh arti. Gadis cantik ini. Beberapa hari ini selalu datang ke rumah sakit untuk merawat ibu. Pacarmu baik sekali. Wajahku memerah. Perasaanku campur aduk. Melihat pemandangan di dalam kamar. Xianingsi dengan gaun putihnya. Saat ini sedang sibuk menyajikan makanan untuk ibuku. Sesekali dia tersenyum dan bercanda dengannya. Entah kenapa, aku merasakan rasa aman yang kuat di hatiku. Xianingsi berbalik dan melihat orang di luar pintu. Matanya berbinar. Ibuku melambaikan tangan padaku. Feng! Cepat masuk. Aku berjalan cepat ke dalam kamar. Mengangguk penuh terima kasih pada Xianingsi. Aku memegang tangan ibuku. Bu, selamat sudah boleh pulang. Aku sudah membuatkan makanan enak untukmu di rumah. Ibuku tersenyum menggoda. Lalu, apa yang kamu siapkan untuk Ningsi? Pipiku sedikit memerah. Tapi aku tetap berpura-pura tenang. Aku tidak tahu dia akan datang. Ibuku memegang tanganku. Xianingsi dengan sadar keluar dari kamar. Dia tersenyum. Tapi juga terlihat sedikit khawatir. Ningsi sudah memberitahuku niatnya. Dia terus menunggu. Karena kamu tidak datang. Dia yang berinisiatif datang. Hatiku terasa sakit. Aku menunduk semakin dalam. Feng, ibu tahu karena penyakit ibu dan kejadian sebelumnya. Mentalmu tidak sekuat dulu. Tapi, apa kamu masih ingat kata-kata ibu dulu? Kalian berdua perlu tumbuh dewasa. Sekarang ibu melihat pertumbuhan Xianingsi. Kamu juga harus mengikuti kata hatimu. Ambil langkah itu. Ya, selama ini aku selalu memilih untuk lari. Dan karena itu, aku menyakiti Xianingsi. Tapi dia yang selalu pendiam. Selalu begitu tulus dan bersemangat. Selalu berjalan mantap ke arahku. Berkali-kali merendahkan diri. Berkali-kali meyakinkan dirinya untuk mendekatiku. Apa aku akan terus lari seperti ini? Rasa malunya, kecanggungannya, kelembutannya.
keistimewaannya di depanku. Aku sudah jatuh cinta padanya ribuan kali. Akui saja, kamu menyukai Xianingsi. Bahkan bisa dibilang cinta. Menatap mata ibuku yang tersenyum. Aku akhirnya mendapatkan keberanian yang besar. Kali ini, biarkan aku yang benar-benar mendekatimu. Aku melepaskan tangan ibuku, mendorong pintu. Gadis yang sudah berkali-kali kubayangkan dalam hati. Berdiri di dekat jendela dengan latar cahaya. Dia masih tersenyum seperti dulu, tapi tetap tidak banyak bicara. Meskipun waktu berlalu, Xianingsi tetap sama seperti dulu. Diam-diam menungguku di tempatnya. Kenapa aku tidak pernah menghargainya? Selalu ingin mendorongnya menjauh dariku. Mungkinkah di matanya, aku sama seperti dirinya di hatiku? Sama-sama bersinar. Tatapan Xianingsi begitu tajam. Seolah ingin merekam penampilanku saat ini selamanya. Aku akhirnya menyingkirkan awan mendung di hatiku. Dan berjalan mantap ke arahnya. Seperti yang pernah dia lakukan dulu. Teman Xianingsi. Aku tersenyum tipis. Apa kamu naksir aku? Ya, tanda tanya. Ujung telinga Xianingsi sedikit memerah. Tapi dia menjawab dengan lancar. Bukan naksir, tapi sangat menyukaimu. Dia mengangkat kepalanya dengan serius dan menatapku. Jadi, bisakah kamu memberiku kesempatan? Kami berdiri saling menatap di koridor rumah sakit. Sama seperti 2 tahun lalu. Saat aku pikir, dan dia menungguku di koridor. Saat itu, matanya penuh permohonan. Saat ini, matanya penuh senyuman. Aku dengan lembut memeluk Xianingsi. Pertanyaan itu seharusnya aku yang ajukan. Aku sudah lama menyukaimu. Bolehkah aku diberi kesempatan untuk menjadi pacarmu? Keterkejutan dan kebahagiaan di mata Xianingsi hampir meluap. Aku menepuk bahunya dan dengan puas memeluknya. Kalau begitu aku harus mengaku. Pacarku. Mengaku apa? Aku mengangkat kepala dan menatap matanya yang tersenyum. Sebenarnya aku tidak punya sepupu bernama beruang kecil. Itu adalah aku sendiri. Kali ini giliranku yang terkejut. Melihat senyumnya yang bangga. Aku sejenak kembali ke musim panas yang ramai. Dan beraroma soda jeruk itu. Saat itu, Xianingsi terlihat marah. Itulah pertama kalinya dia bicara. Aku ada di sebelahmu. Kenapa masih mencari orang lain? Angin bertiup masuk ke kelas. Meniup pergi rasa panas di wajahku yang tak kunjung hilang. Kupikir, sejak saat itulah aku jatuh cinta pada Xianingsi. Cerita selesai.